Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Manala Salwa dengan 2406114. Izin dokter, izin teman-teman. Di sini saya ingin mempresentasikan materi kewirausahaan mengenai inovasi dan teknologi dalam bisnis medis. Di sini yang pertama kita akan membahas digital marketing medis. Di sini kita akan membahas bagaimana dunia kedokteran dan layanan klinis untuk mengadopsi pemasaran digital yang patuh etika medis guna untuk menjangkau, mengedukasi, dan menjaga retensi pasien yang modern. Kemudian digital marketing untuk layanan medis. Di sini kita akan bahas dua poin. Yang pertama itu ada pentingnya keberadaan digital. Lebih dari 70% pasien masa kini itu akan mencari informasi mengenai gejala penyakit dan ulasan dokter secara online sebelum memutuskan untuk mereka berobat. Nah, memiliki profil digital yang kredibel bukan lagi pilihan, melainkan sebuah kebutuhan yang krusial agar rumah sakit atau klinik bisa diakses dengan mudah oleh pasien yang membutuhkan pertolongan pertama. Kemudian yang poin kedua, strategi utama pertumbuhan. Nah, di sini adanya pendekatan terintegrasi yang menggabungkan search engine in- engine optimization atau SEO lokal agar klinik mudah dicari di peta digital. Pembuatan konten edukasi medis berbasis sains untuk membangun kredibilitas serta pemanfaatan iklan tertarget demi menjangkau demografi pasien spesifik sesuai spesialisasi kedokteran yang ditawarkan. Kemudian mengelola kepercayaan dan regulasi secara online. Di sini ada 3 poin juga. Yang pertama itu ada edukasi preventif dan promosi agresif. Di sini pemasaran medis itu wajib mengutamakan edukasi pencegahan penyakit guna menjaga marwah etika profesi kedokteran dibandingkan promosi komersial yang secara vulgar. Yang kedua, ada ulasan pasien yang autentik. Di sini untuk memfasilitasi wadah bagi pasien terdahulu untuk memberikan bintang dan testimoni jujur tanpa melanggar privasi rekam medis mereka. Kemudian yang terakhir itu ada kepatuhan regulasi HIPAA dan Undang-Undang Kesehatan guna untuk menjamin seluruh kampanye digital menjaga kerahasiaan data pribadi pasien dan tidak membocorkan kondisi klinis pasien ke ranah publik. Kemudian bagian yang kedua yang kita bahas itu ada pemanfaatan AI. Nah, di sini yang dibahas itu adalah kecerdasan buatan AI dalam dunia medis. Eh, nah, kecerdasan AI ini juga membahas 2 poin penting. Yang pertama itu untuk diagnosis dan deteksi dini. Nah, sistem bertenaga AI ini mampu menganalisis hasil pemindaian radiologi seperti CT scan, X-ray, dan MRI dengan tingkat akurasi yang menyamai dokter spesialis tumor. Nah, misalnya nih kita memasukkan gambar hasil CT scan ke Gemini atau GPT. Nah, mereka itu langsung bisa mendeteksi ini tuh diagnosis yang diderita sama pasien tuh apa, misalnya ada kanker di otak atau di tempat-tempat yang kita tuh nggak ngerti gitu, dan mereka tuh jelasin secara rinci gitu. Cuman kita itu harus teliti dan nggak nggak percaya, nggak langsung percaya dengan hasil diagnosis dari AI. Kita juga harus memastikan ke dokter spesialis yang mendalaminya. Kemudian yang kedua itu ada efisiensi operasional di dalam rumah sakit. Nah, selain tindakan medis, AI ini juga akan mengoptimalkan rantai pasok rumah sakit, meramalkan lonjakan kedatangan pasien darurat di IGD, serta mengotomatisasi kedatangan proses klaim asuransi kesehatan. Nah, hal ini dia akan memangkas waktu tunggu administratif hingga 40% dan mengembalikan fokus tenaga medis penuhnya untuk merawat kesembuhan fisik pasien. Selanjutnya itu ada sinergi IoT. Di sini kita akan bahas konektivitas pasien nirkabel. Nah, Internet of Medical Things itu mengintegrasikan perangkat wearable pintar langsung ke sistem monitoring terpusat milik rumah sakit atau klinik. Nah, melalui sensor elektrokimiawi di pergelangan tangan atau patch tubuh pasien, dokter bisa melacak fluktuasi tanda vital seperti ritme jantung, tekanan darah, dan saturasi oksigen secara real time dari jarak ratusan kilometer.
Nah, jika terjadi lonjakan atau kondisi darurat medis secara mendadak pada pasien, nah sistem ini dia akan mengirimkan notifikasi bahaya otomatis ke tim medis terdekat untuk dilakukannya tindakan penyelamatan secara cepat. Yang bagian ketiga itu yang kita bahas itu ada telemedicine dan home care. Nah, untuk yang ini kita akan membahas revolusi layanan telemedicine modern. Itu ada 3 poin juga. Yang pertama itu ada konsultasi spesialis virtual. Di sini memungkinkan akses instan ke dokter spesialis tanpa kendala jarak geografis dan mengurangi beban biaya perjalanan pasien dari daerah terpencil. Yang kedua itu ada integrasi e-resep dan farmasi. Nah, di sini juga resep digital itu langsung terkirim ke jejaring apotek mitra dan obat itu akan diracik secara steril dan diantarkan melalui kurir langsung ke depan pintu rumah kita. Yang terakhir itu ada sistem rekam medis elektronik. Di sini ada integrasi data rekam medis yang mulus antara sesi tatap muka online dan rekam klinis saat pasien harus dirujuk ke rumah sakit fisik. Kemudian ada integrasi layanan home care pintar. Di sini ada transformasi perawatan di rumah. Home care ini dia itu sudah bertransformasi menjadi layanan yang intensif yang didukung dengan teknologi. Nah, seperti pasien pasca operasi, penderita penyakit kronis dan kaum lansia itu bisa mendapatkan perawatan yang komprehensif di rumah tanpa harus datang dan menginap di rumah sakit. Nah, perawatan ini dia itu terlatih dibekali dengan tablet yang terhubung langsung ke sistem database dokter penanggung jawabnya. Jadi walaupun ada home care kayak home care perawatan di rumah, kita itu juga akan terhubung dengan dokter yang spesialis dengan penyakit yang kita alami untuk memastikan setiap pemberian obat, terapi fisik, dan perkembangan kesehatan harian yang terdokumentasi dengan akurat dan terpantau secara berkala. Nah, jadi walaupun kita tuh dirawat di rumah, eh, kayak misalnya obat, terapi fisik itu tuh dikasih bukan yang abal-abalan, tapi udah sesuai dengan resep dokter. Kemudian dampak adopsi teknologi terhadap efisiensi. Yang pertama itu ada waktu tunggu administrasi pasien, itu ada 85%. Kemudian akurasi diagnosis radiologinya itu ada 96,5% yang akurasi, tapi kita juga tetap harus memastikan ke dokter spesialisnya. Kemudian yang ketiga itu ada kepuasan pasien home care, itu 90% kepuasan pasiennya. Kemudian ada efisiensi anggaran operasional kita itu hemat dengan 35%. Baik, eh, se- mungkin ini presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf jika apabila terdapat kekurangan dan kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.